Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan untuk menjalani aktivitas yang padat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, baik anak-anak, pagi hari ini kita akan membahas tema 1 sub 1 pembelajaran 3, yaitu dengan judul hewan vertebrata dan avertebrata. Yang pertama ada pengertian hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang pada tubuhnya. Fungsi dari tulang belakang tersebut adalah untuk menopang tubuh hewan tersebut dan melindungi sumsum tulang belakang serta menghubungkannya pada sistem saraf. Selain itu, hewan vertebrata juga memiliki tengkorak untuk melindungi otak mereka. Jadi, hewan vertebrata itu mempunyai tulang belakang. Nah, fungsinya tulang belakang tersebut untuk menopang tubuh hewan tersebut, juga melindungi sumsum tulang belakang dan menghubungkannya pada sistem saraf. Selain itu, hewan vertebrata juga memiliki tengkorak untuk melindungi otak mereka. Nah, di sini ada ciri-ciri hewan vertebrata. Susunan hewan vertebrata terbagi menjadi kepala, batang, dan tubuh. Anggota tubuh dan ekor untuk beberapa spesies. Untuk beberapa hewan, kulit hewan vertebrata tersusun atas lapisan epidermis dan endodermis. Hewan vertebrata memiliki sistem peredaran darah yang tertutup, yaitu melalui pembuluh darah. Alat ekskresi hewan vertebrata adalah ginjal yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Sistem pencernaan memanjang dari mulut hingga anus. Sementara itu, sistem endokrin hewan vertebrata akan menghasilkan hormon. Hewan vertebrata memiliki alat pernapasan yang berbeda, yaitu melalui paru-paru, kulit, dan insang. Jadi, ada ciri-ciri hewan vertebrata itu punya 3 bagian. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4 bagian yang khusus bisa dikategorikan hewan vertebrata. Yang pertama ada kepalanya, terus batang atau tubuh, anggota tubuh, dan ekor untuk beberapa spesies saja. Tapi intinya dari hewan vertebrata itu memiliki tulang belakang. Dan juga bedanya, hewan vertebrata itu bernapasnya melalui paru-paru, kulit, atau insang. Nah, di sini ada jenis hewan vertebrata. Hewan vertebrata dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis. Pengelompokan ini dibagi berdasarkan penutup tubuh, alat gerak, dan cara berkembang biak. Yang pertama hewan menyusui, yang kedua ikan, 3 burung, yang keempat hewan melata, yang kelima katak. Nah, contoh hewan vertebrata terdiri dari reptil, mamalia, aves, atau burung, amfibi, dan ikan. Jadi yang pertama reptil, contohnya apa reptil? Ular. Tuh, ular itu mempunyai tulang belakang dan bernafas dengan kulit. Dia tulang belakang itu tulang yang melindungi otaknya. Nah, yang kedua mamalia. Mamalia apa? Kayak kambing. Terus apa? Kelinci menyusui enggak? Kalau hewan mamalia itu hewan yang menyusui. Jadi kambing, kayak kelinci, tuh itu namanya hewan mamalia. Yang ketiga aves atau burung. Kayak apa? Merpati, burung dara. Dia punya tulang belakang buat menyangga tubuhnya biar bisa terbang. Coba kalau misalnya burung itu termasuk hewan avertebrata yang enggak mempunyai hewan vertebrata, mana bisa coba terbang, ya enggak?
Nah, yang keempat ada amfibi. Amfibi itu hewan yang hidup di dua alam, di air atau di darat. Contohnya seperti apa? Ya, benar, katak. Dan yang terakhir adalah ikan. Ya, ikan apa aja tuh? Ikan banyak. Ya, di sini kita ambil satu contoh yaitu ikan lele. Nah, di sini ada pengertian hewan avertebrata. Hewan avertebrata ini kebalikan dari hewan vertebrata. Nah, hewan avertebrata adalah jenis hewan yang tidak memiliki tulang belakang pada tubuhnya. Hewan avertebrata umumnya memiliki rangka luar atau eksoskeleton karena tidak memiliki tulang belakang. Nah, di sini ada ciri-ciri hewan avertebrata. Yang pertama, avertebrata tidak memiliki tulang belakang endoskeleton yang keras. Jadi, walaupun ada hewan yang mempunyai tulang belakang tapi tidak keras atau tidak bisa menopang tubuhnya atau lunak, itu disebut hewan avertebrata. Yang kedua adalah kelompok hewan avertebrata adalah organisme multiseluler atau tidak memiliki dinding sel. Yang ketiga, absennya sistem tulang yang kompleks membuat kelompok hewan ini cenderung bergerak lambat dan berukuran kecil. Jadi saking rumitnya sistem tulangnya itu bikin bergerak lambat. Rata-rata bergerak lambat dan berukuran kecil. Nah, yang keempat, tubuhnya terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Bedakan tadi sama ciri hewan vertebrata. Kalau vertebrata apa tadi? Kepala, dada, dan kulit. Nah, yang kelima itu kelompok hewan ini tidak mempunyai paru-paru dan proses respirasi dilakukan menggunakan kulit. Jadi rata-rata hewan vertebrata itu tidak mempunyai paru-paru dan proses respirasi itu pernapasan. Jadi proses napasnya itu hewan vertebrata menggunakan kulit. Yang keenam, beberapa jenis hewan ini memiliki eksoskeleton yang keras pada bagian luar yang terbuat dari kitin untuk melindungi tubuhnya. Jadi ada beberapa hewan vertebrata yang mempunyai eksoskeleton. Jadi eksoskeleton itu tulang belakang yang keras pada bagian luarnya. Kayak apa contohnya? Kayak siput. Nah, siput itu dia mempunyai cangkang. Nah, cangkang itu namanya eksoskeleton yang keras pada bagian luar, bukan di dalam kulit ya. Jadi avertebrata itu ada pun beberapa jenis hewan yang memiliki tulang belakang yang keras itu adanya di luar kulit, bukan di dalam kulit. Itu termasuknya dikategorikan hewan avertebrata. Jadi untuk melindungi badannya yang lunak, badannya yang enggak ada tulangnya, makanya itu ada hewan avertebrata yang mempunyai tulang belakang untuk melindungi tubuh lunaknya. Nah, ini ada jenis dan contoh hewan avertebrata. Jadi yang pertama, filum Porifera. Porifera merupakan hewan yang memiliki pori-pori. Contohnya Porifera adalah sikon, Clatrina, Euspongia. Jadi kalau misalnya kalian gak ngerti bahasa Latinnya apa sih, ini tuh bahasa Latin dari hewan laut yang dekat-dekat terumbu karang gitu. Yang kedua, filum Coelenterra. Coelenterra merupakan hewan yang beronggak. Kebanyakan hewan beronggak memiliki keuntungan terhadap manusia. Kerangka tubuh Coelenterra dapat membentuk karang yang melindungi pantai dari ombak sehingga mencegah terjadinya abrasi. Contoh Coelenterra adalah hidra, kolar, dan polip. Kalian bisa cari di Google tuh. Kayak gimana sih bentuk hidra, gimana sih bentuk koral, dan gimana sih bentuk polip. Nah, nanti kalian coba bisa cari di Google.
Yang ketiga, semua jenis cacing. Nah, jadi jenis hewan, semua jenis cacing itu termasuk hewan avertebrata. Avertebrata artinya tidak bertulang belakang, yaitu karena cacing bergerak dengan tubuhnya dan cacing tidak memiliki tulang. Hal tersebutlah yang menyebabkan cacing adalah hewan avertebrata. Nah, yang keempat, ini filum ini merupakan hewan yang memiliki kaki bersendi atau ruas-ruas. Kakinya ada jarak-jaraknya walaupun dikit. Mereka diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu insekta, krustase, arachnoidea, myriapoda. Nah, contoh insekta apa? Insekta itu serangga, kayak kecoa, nyamuk, dan lalat. Krustase itu ketam, udang, dan kepiting. Yang ketiga, arachnoidea, laba-laba dan kalajengking. Yang keempat, myriapoda, lipan atau lintah, dan kaki seribu. Demikian penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Jika masih belum bisa dipahami, boleh ditanya ke gurunya masing-masing. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.